Ya, teman-teman, hari ini hari Minggu kita akan update emiten punya teman-teman ya yang ada di komentar telah saya tulis. Dan mudah-mudahan sih besok IIHSG kita mencapai ATH terbarunya ya. Ini juga udah bagus nih ya. Baik, teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, dan setiap komentar yang sudah kasih tanda love berarti udah saya baca ya. Mungkin ada beberapa komentar yang belum saya jawab, mohon maaf. Mungkin nanti kita bahas lagi ya, akan lebih dalam lagi kita bahas lagi. Ini hanya untuk updatean yang punya teman-teman. Mungkin nanti ada babak keduanya ya, ada MNCN, Cleo, BGTG, DLD kan udah dibahas ya. Kita skip dulu apa? Buat besok ya. Buat besok aja DLD ya. BMAS juga mungkin buat besok lah insya Allah ya. MSIE, Semil sama BTEK ya. Mungkin nanti itu babak kedua. Baik, yang pertama ada Goto. Goto kenapa saya bahas? Karena saya suka dengan saham ini berada di 50. Nah, karena sekarang bagus, cuman sebenarnya kalau saya pinginnya itu ya ke bawahin aja ke 50 kanan ya. Untuk Goto ini lebih baik. Lebih baik dia berada di 50 kanan, teman-teman. 50 kiri ya. Untuk apa? Untuk menutup gap yang di area tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya. Nah, karena dia kan meninggalkan gap ya, lebih baik dia ke bawahin dulu, nanti habis ke bawah mungkin kalau mau ke atas ya silahkan gitu ya. Target masih tetap di 56 dulu ya. Mungkin setelah melewati 56 mungkin akan terjadi uptrend. Yang kabar terbarunya bagus hari kemarin tanggal 30-an ya. Ada akumulasi bagus ya dari porennya. Kita cek ke tanggal 30. Ada porennya juga bagus. Poren kita lihat poren dulu. Karena di Goto itu poren lah yang sangat berperan penting. Ada ZP, ada BK ya. Ngambilnya 4,3, keren juga nih BK. ZP 6,8 juta lot. Nah, ini baru namanya akumulasi, teman-teman ya. Di bawah terus akumulasinya besar. Terus si BB juga akumulasi, wah keren banget ini. Tapi kalau diturunin lagi ini akan lebih keren lagi sebenarnya, teman-teman. Jadi santai ya saja kalau di Goto. Domestik juga ada yang ngambil ya, teman-teman lihat di sini domestik ya. Ngambilnya keren juga banyak. Ada si SQ, si DP. Cuman saya khawatir ini pengambilan dari bandar lokalnya sedikit, teman-teman, tidak ada nyampe 1 juta lot gitu ya. Berarti fix ini yang nguasain adalah foreign. Jadi santai aja lah ya di Goto mah aman. Baik, selanjutnya ada GZCO. GZCO, bagaimana dengan GZCO? GZCO bagaimana? Ya, GZCO sebenarnya sudah mencapai targetnya waktu tanggal 13 ya. Di sini nih, teman-teman ya. Udah saya kasih tulis target dan udah memenuhi istilahnya udah memenuhi targetnya gitu. Bagaimana selanjutnya? Oke, kita akan pindahkan targetnya selanjutnya itu di angka 106 ya. Kita tulis dulu sini targetnya GZCO. Kalau GZCO, teman-teman, kenapa saya bilang kalau yang nyangkut di area 100 aman? Karena ini adalah pegangannya ada bandarnya, di dalamnya ada bandarnya, teman-teman ya. Ini di dalamnya itu ada bandar, jadi cenderung kalau ada bandar di dalam itu aman ya. Kita lihat dalamannya seperti apa. Nah, ini teman-teman, ini yang suka saya bilang susah tertembus ya di 98. Nanti mungkin ya kalau ke bawahin itu bagus ya, ke bawahin itu bagus. Mungkin nanti kalau ke area 83 nggak usah khawatir karena ada si gap ini di sini ya. Kalau ke bawah ke sini juga 80 mau nutup gap ya silahkan. Yang paling bawahnya di 72 juga silahkan. Karena ini emang memenuhi syarat untuk turun ya. Tapi tenang teman-teman, saya bilang ini walaupun ada penurunan, si GZCS itu ada penunggunya ya. Kalau ada penunggunya otomatis dia suka diangkatnya secara tiba-tiba ya. Ingat sejarahnya itu hanya 2 candle ya. Hanya 2 candle besar dia. Apabila ada candle seperti satu kali dan turun lagi, otomatis dia membentuk yang namanya ini susah ditembus 98 itu. Kalau udah yang seperti ini harusnya yang suka saya khawatirkan itu turun dulu. Nanti turun dulu, habis itu dia akan tancap gas untuk melewati area 98. Jadi kalau dia jeblos ke 83 tunggu di area 780.
80 jeblos ya area di 72 berarti teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang punya barang di harga pucuk di 98, harusnya kalian udah average ya minimal di angka 94 ya. Tapi kalau yang masih di area sini sebenarnya ini bisa kekejar ya. Saya juga targetnya nanti setelah ini tercapai target tanggal sekarang, kita akan memenuhi target selanjutnya di 118. Mudahan bisa ke arah sana ya. Tapi sekarang lagi ada pembuangan, jadi biarin dulu mereka jualan karena mereka butuh duit. Tapi dari segi pengambilan foreign ini bagus teman-teman. Foreign dari mulai tanggal 9 Juli ya, dia ngambil terus foreign, cuman untuk lokal ya cenderung pas ngambil dia langsung keluar, tinggal sedikit lagi barang lokal yang bandar lokal yang ada di dalam. Kita akan cek di sini siapa yang ngambil tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli siapa yang ngambil untuk foreign ya. Untuk foreign ada CC, bagus CC teman-teman, saya suka dengan bandar CC. Foreign terutama foreign CC ya, dia cenderung dia jualan di atas. Dan terakhir kita lihat tanggal 30-nya. CC ngambil enggak? Ternyata CC masih jualan, AK yang ngambil cuma sedikit. Kita lihat foreign, domestik. Ada YU yang masuk ya, walaupun kakak keluar tapi YU masuk ya. Teman-teman juga pernah masuk. Jadi kalau lebih baik sih tunggu dulu ya, tunggu ke bawah dulu, karena ini memang kalau untuk menembus area yang seperti ini yang saya bilang barusan itu agak sulit. Kenapa? Dia harus ke bawahin dulu baru dia bisa menembus ke atas ya. Tapi di GJCU santai. Santainya kenapa? Ada bandarnya di dalam. Terus ada pipa. Pipa kita updatean aja dulu teman-teman ya. Sebelum kita, pipa adalah emiten yang FCA sekarang juga mungkin lagi bullish karena marketnya lagi bagus. Bandar lokal udah mulai ngambil teman-teman, lihat dari sini ya. Dari mulai tanggal 22 Agustus kita cek 22 Agustus siapa yang ngambil. Untuk domestiknya ada si MG, bagus ya, MG, CP, ZP, Beki, bagus ya. Mudah-mudahan sih ini terus diakumulasi menjadikan emiten yang cepat lepas dari FCA, karena sangat ingin ya dijual transaksi secara normal. Kalau FCA kan tidak normal teman-teman. Malahan saya cenderung tidak merekomendasikan teman-teman beli di FCA. Kenapa? Selain dari fatwa MUI haram dan sangat sulit untuk menjualnya. Kalau membeli mungkin agak gampang, agak ya, bukan gampang tapi agak gampang, tergantung dari ketersediaan barang yang ada, karena kan kita tidak pernah tahu kemakannya bisa atau tidak berdasarkan jam aja. Kalau jam 10 berdasarkan transaksi jam tanggal 10, berarti jam 10 kurang 5 menit otomatis transaksi di situ tuh ya, 10 kurang 5 menit baru terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Itu juga yang ngatur bukan kita, yang ngatur ada si sistem ini yang ngatur gitu ya, sistem FCA ini. Jadi kecenderungan agak sulit untuk membeli ataupun menjual di harga FCA. Yang sulit mungkin menjualnya ya. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan ritmenya ya silahkan aja gitu ya. Cuman ini lagi penguatannya lagi bagus pipa ya. Semenjak dia jualan, terus foreign juga jualan. Tapi yang benar lokal lah yang jual. Tapi si foreign cenderung diam aja ya, biarin aja si foreign diam aja. Mungkin dia lagi lesu kali ya. Ya bagus ini penguatannya teman-teman, si MG, CP sama si Z sama Baki itu bagus. Baik, selanjutnya ada SMLE. Kok salah, malah SMLW. SMLE. Teman-teman yang sudah ngoreksi, terima kasih ya. Saya selalu berterima kasih kepada komentar-komentar yang telah kalian berikan, sangat bermantu sekali. SMLE ini bagusnya apa coba teman-teman lihat. Frekuensi analyzer menunjukkan smart money sudah masuk ya. Ini bisa terjadi sebenarnya di broker mana aja untuk smart money. Smart money bisa nempel di YP, di MG, di XC, di YB, di DR, di Beki ataupun GR. Itu biasanya dia cenderung nempel di broker-broker yang retail kadang-kadang, karena kepunyaan dari smart money adalah istilahnya KTP-nya itu KTP profesional biasanya, atau yang memegang sebuah broker gitu biasa seperti itu. Jadi ini pungutan juga udah bagus teman-teman. Si MG sama si YB udah masuk ya, walaupun sedikit, tapi kalau YB sama MG udah masuk, kecenderungan dia biasanya suka dijual. Kalaupun gak scalping, dia itu bagusnya itu si MG suka ngasih tahu saya mau jualan. Nah seperti itu, mudah-mudahan jualannya di atas ya. Dari foreign bandar lokal udah ngambil dari sejak tanggal 19 Agustus. Kita lihat 19 Agustus siapa yang ngambil. Ada IH, ada CP, ada XA ya. Ada XA nih ya. Ini W-nya si EP ya.
Ya teman-teman, kita udah pada keluar. Kita cek lagi tanggal 30. Teman kita pada keluar, mungkin udah boring ya. Mungkin udah boring. Target pertama sebenarnya saya pinginnya itu dia ke arah gap ini ya. Ini ada gap dikit teman-teman ya. Dia ada gap dikit nih ya teman-teman, gap dikit. Cuman kita harusnya fair aja lah ketika dia harus melewati ini dulu teman-teman. Ini ada gap kecil di sini ya, bukan gap, si kepala merah kecil. Coba lihat si kepala merah kecil ya, sini ya, kecil banget sih ya, kecil banget. Cuman saya curiga dia mau ke sini dulu. Apabila dia bisa nembus 67, dia kemungkinan dia akan up ke atas ya, mungkin menuju ke area ini dikit lah ya. Nah di 75 ya, mudah-mudahan bisa ke arah 75. Nah, kita pindahkan target di sini dulu sebentar ya. Kalau udah menyentuh target, kita akan bahas lagi. Kalau ada yang nyangkut di area berapa teman-teman, nyangkutnya teman-teman? Coba di area berapa di saham emiten ini? 9 ya? Belum 9. Yang mudah-mudahan kalau yang di area-area sini cepat kejemput lah ya. Cuman di sini juga supportnya ini juga sebenarnya kalau pingin kesini dulu sih nggak jadi masalah ya. Untuk menurunkan tensi dulu bisa aja ke arah sini. Kenapa di sini ada gap juga kecil, cuman gap kecil ya. Mudah-mudahan bisa ke arah 63-nya dulu deh. 74-nya dulu. Nanti kalau 74 udah ketembus, kemungkinan bisa 175. SMLE adalah emiten yang dikuasai sama si uangnya si EP. Untuk kesininya teman-teman agak susah juga nih teman-teman. Ini kan karena agak susah nih ya. Ini juga agak susah nih, agak susah ditembus. Makanya saya bilang ini ke area 174 ya, 174 175 adalah area harga IPO-nya ya. Mudah-mudahan bisa ke harga IPO lah ya. Ini juga bagus sebenarnya. Ya, kayaknya patut untuk masuk ke watchlist saham ke bawah nih kayaknya. Coba berapa persen saja dia turun nih? 65% ya, belum 100% ya. Ini juga udah ketembus, ini juga susah ketembus. Paling kemungkinan ya tertingginya di area gap sini teman-teman ya. Kemungkinan gap tertingginya di area 186. Nah, di sini ada gap, udah saya kasih tanda panah ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya, karena pengambilan juga udah bagus, ada si MG ya yang ambil. Baik, selanjutnya ada emiten SML Mutu adalah Mutu Agung Lestari. Ini manajemennya pernah saya jelaskan, manajemennya baik ini ya. Saya pernah ketemu lah gitu sama manajemennya. Tapi sebelum IPO ya, ketemunya sebelum IPO, manajemennya terbilang baik lah manajemen. Tapi karena Mutu ini adalah masih dikuasain sama bandar ya, mungkin harga fundamentalnya nanti setelah 1 tahun lah ya. Cuma dari segi manajemen dia baik ya, dari segi manajemennya aja nih. Mungkin dari usahanya kita akan lihat dari laporan keuangan ya. Terus ini ada sikap si Malakama di 52. Dia kalau ke 52-in saya akan bergembira sekali. Kenapa? Menutup skena si Malakama ini ya. Nah, nanti kalau udah ke 52 baru kita akan menentukan target-target selanjutnya ya. Saya udah menentukan di 105 sebenarnya ini teman-teman, yang mudah-mudahan sih bisa ke atas dulu ya. Saya suka suka lupa yang nulis target. Target kenapa saya bilang ini ke sini? Karena saya lihat di sini ada si kepala merah. Kalau si kepala merah biasanya dia yang sudah ditandain sama seorang market maker ya ke arah sini. Yang terkecilnya mungkin ya ada di area 83 ya, kalau enggak ke area 84. Kalau biasa nembus 8, sini aja deh. Kalau biasa nembus area 87 ya, 87 terlewati, kemudian dia akan upturn menuju 105. Cuman kalau dia ke bawahin teman-teman gak jadi masalah, karena dia akan menutup area PR-nya ya. Dari pungutan kemarin bandar udah mulai mungut ya 2 hari ini ya. Tanggal 29 coba lihat siapa yang mungut tanggal 29 untuk domestiknya. Ada MG juga sama ya, MG cuma sedikit MG, cuma yang paling banyak teman-teman kita yang mungkin lagi sideways ya. Ya bagus lah gitu ya, teman-teman udah paham bagaimana mengambil sebuah emiten atau seharga saham yang lagi sideways. Terus di sini juga hati-hati area-area yang seperti ini ya. Ini ekor-ekor hijau itu hati-hati aja, karena kemungkinan dia akan ke sini lagi. Cuman kalau dia ngambilnya dari seekor hijau lagi, itu akan lebih baik lagi, berarti dia akan terus ditutup dengan candle seekor hijau ya. Ya teman-teman, mungkin kalau udah melewati 86-nya udah bagus, dan si lokal juga udah mungut bagus ya. Poren ada sedikit poren teman-teman.
Kita lihat poren sedikit setelah ada pengeluaran, ternyata poren ngambil. Siapa yang ngambil? Di sini ada terdeteksi teman-teman ya, tanggal 30 nih. Oh, tanggal 29. Haha. Tanggal 29. Nah, tanggal 29 siapa? CC yang ngambil, bagus. Kalau CC poren yang ngambil cenderung bagus ya. Cuma hati-hati aja, mungkin akan ke depannya akan ke area-area yang sudah saya kasih tanda ya. Ke 70, ke 67 sama ke 52. Kalau dia ke 52 kemungkinan dia bagus ya teman-teman ya. Kenapa bagus? Ini menutup ini. Nah, nanti targetnya juga ada di area 105-an ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ lebih cepat lagi. Mungkin kalau diturunin nanti setelah naik diturunin, hati-hati aja, mendingan nunggu di bawah aja. Oke, terus ada lagi prim. Prim lagi downtrend ya. Dia udah melewati MA10, sedikit lagi mendekati area MA20 ya. Kalau dia bisa nembus MA20 dipastikan fix downtrend. Tapi ini bagus ya teman-teman. Kalau saya lihat candlenya, candle 3 bagus ini ya. Kenapa saya bilang bagus? Ya bagus ya, bagus aja kelihatannya gitu, rapi. Baik teman-teman. Sementara ini ya bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Lihat di sini sangat merah banget, artinya dia lagi jualan. Kita lihat untuk domestiknya tanggal 30. Tanggal 30 kita lihat siapa yang ngejual. Ada GR, KKLS ya. Ini broker-broker besar semua yang jual ya. Yang nerima teman-teman kita, harusnya ini teman-teman biarin aja dulu, biar melewati dulu 58 boleh gitu. Tapi dari sini nih, ini sebenarnya udah bagus banget teman-teman ya. Siapa candlenya udah bagus banget. Cuman saya masih khawatir di area sini aja teman-teman nih. Di area 50-nya karena dia udah menembus 50. Kita itu dulu deh, kita hapus dulu deh. Kita ganti deh di sini ya. Karena ini udah menembus 50. Jadi kalau dia mau nembus 50, ini udah ngasih tanda dia bukan 50 seperti halnya di sini teman-teman lihat. Ketika dia si ekor hijaunya udah menembus 50, secara tidak langsung 50. Tapi bagus itunya apa namanya? Angkatannya bagus tuh. Kalau merah juga ngasih tanda kan di sini kan, ketembus kan, pernah saya bahas kan, ketembus kan. Nah, makanya saya bilang ini targetnya ada di sini dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia ke bawahin dulu ya biarin aja ke bawah, karena dia emang harus menutup PR-nya dulu. Nah, target pertama deh itu kan udah terlewati ya. Tanggal 01/09/2024. Artinya ini buat tanggal 1 2024, bukan istilahnya kejeblosnya tanggal segini gitu kejemputnya. Dan seperti yang suka saya kasih tahu kan di sini kejemput juga kan di area 63-nya kejemput walaupun harus turun ke bawah dulu. Nah, ini juga seperti teman-teman kalau ingin dia ke bawah karena udah diketentuin ininya. Kalau teman-teman yang nyangkut area-area 64 ya area pucuk ya 68, kurangin aja lah 67, 64, 65 ya, kemungkinan bisa kejemput ya kalau untuk 64, 65 karena di sebelum ngasih tanda akan ke sini ya. Kalau yang terjauhnya ya di sini adalah. Cuma kalau dia ke 50-in artinya dia mau nutup PR ini dulu ya, berarti kan jadi bagus dong gitu kan. Cuman kalau dia naik artinya sekarang kan lagi bullish ya, mudah-mudahan minggu ini bullish nih ya, minggu ini bullish, dia harus nahan dulu, mungkin bisa ke atas dulu. Kalau biasa menembus ke 64 bisa kemungkinan langsung ke 68 bisa ketembus ke 80 bisa jadi gitu kan. Mungkin nanti ini akan jadi PR ke masa depannya gitu ya. Warren juga udah ngambil teman-teman, bagus ya si Prim ini. Nah, berapa sih dia ngambil sih dia? 29 hari Kamis, berarti dia Jumat pada ngopi nih Warren kayaknya nih. Cece yang ngambil sama kakak, Cece sama kakak keren teman-teman ya. Kalau Cece udah ngambil sama kakak keren ya. Dia juga belum habis teman-teman, barang dari Warren itu belum habis. Jadi aman, cenderung aman. Teman-teman tinggal mengatur manajemennya aja. Mudah-mudahan teman-teman punya barang di harga 62 lah gitu ya. Walaupun baru ngambil di 60, jadi kalau dia kebawahin lagi tunggu aja lah ya. Kalau dikasih ke 50 ambil aja. Kenapa ambil aja? Dia kok mau nutup PR dulu di sini ya. Apalagi kalau udah ada pungutan dari bandar lokal, udah istilahnya bandar lokal udah ngambil lagi kan cenderung turun nih ya. Kita tunggu pungutan dari bandar lokal bagaimana dia memungutnya di hari keberapa juga, tungguin aja, mungkin nanti kita akan update lagi. Mungkin teman-teman kalau udah agak lama dikit 2 atau 3 hari gitu kan, cek aja, terus tadi juga saya akan coba cek kembali ya. Baik teman-teman, untuk Prim tunggu aja sampai dia istilahnya ada pungutan dari bandar lokal. Terus ada Elite sempat lama ya nggak saya bahas ya Elite ya. Dia udah naik teman-teman Elite. Nah, Elite mau dihitung fundamentalnya enggak?
Elit. Nah, itu dulu deh elit kita kita apa namanya? Kita cancel dulu untuk fundamentalnya ya. Elit itu pernah kita bahas ya. Terus bagaimana potensinya? Potensinya smart money udah masuk teman-teman, bagus banget ya. Di sini lihat smart money ketika masuk jarak beberapa hari langsung up ya. Cuman ya dia udah ngasih tahu juga dia mau ke arah sini. Lah kemarin penutupan itu dia ngasih tahu mau ke arah sini. Ya mungkin kalau mau ke arah sini dia turunin dulu ke bawah nggak jadi masalah ya. Teman tandanya dia mau ke arah 115. Tapi kalau dia turun mungkin kan ini kan area-area si apa namanya si ekor hijau ya, dia juga namanya ekor hijau nih ya. Kemungkinan dia akan ke arah sini, cuma kalau pakai ekor hijau lagi berarti bagus, dia cenderung nutupnya pakai ekor hijau terus-terus pakai ekor hijau gitu kan. Ya, mungkin untuk ke area sini kenapa sulit teman-teman nih, lihat kan di sini kanalnya karena rata ya, yang suka saya bilang double rata ini. Nah ini kalau ke bawahin betul benar ini ya, ini udah jalan yang benar ya. Terus dia tidak mampu gitu kan menimbulkan ini lagi, turunin lagi kan. Nah dia ninggalin di sini ya, nih ngasih kepala merah, artinya akan menuju ke 115. Cuman kalau diturunin lagi ya biarin aja. Kenapa ya, harus ngambil napas dong, ngambil napas baru peng gitu ya. Istilahnya teorinya seperti itu. Seperti di sini kan benar kan, ke bawahin dulu, di bawah mentok, coba pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, akhirnya setelah 1 2 3 4 5 bulan baru bisa menembus tuh ya. Artinya ada upaya untuk menembus gitu ini. Cuman jaraknya harus ke bawah dulunya agak lama gitu. Ini juga sebenarnya harus ketembus, pasti ketembus lah. Soalnya udah kasih tanda juga dia di 115-nya akan ke arah sini. Kalau dia ke bawahin nggak jadi masalah, soalnya lagi udah ada pungutan dari bandar lokal itu mungut teman-teman. Dari Bang bandar lokal dimungut dari sini ya, mungut terus ada jual beli wajar, dia juga ngejual terus dimungut lagi. Jadi barang belum habis tapi lagi mungut lagi di area ini nih. Yang paling jelas itu di sini teman-teman, lihat nih. Ini kan ada penjualan. Nah, di tanggal 21 Agustus, coba lihat 21 Agustus siapa? Itu foreign ya. Domestik ya, ada si PD, AI, YP, ZP. Ini teman-teman, ZP juga bagus, AI juga bagus, PD kadang-kadang kan suka seperti YP. PD, YP itu hampir kecenderungannya sama, ada lokal, ada foreign, ada scalping. Nah, inilah bandar-bandar yang suka nempel di PD itu ya. Nah, bagaimana potensinya? Ya, potensinya seperti yang saya bilang, dia kalau menembus 215, kalau 115 dia turun ke bawah dulu, biarin aja. Kenapa biarin aja? Karena untuk ngambil napas untuk nanti ngambil 124-nya di sini ya. Ini agak sulit ditembus teman-teman. Target ke panjangnya kita lihat di sini ada nggak? Target panjangnya ini ada gap teman-teman, lebar banget. Ini istilahnya lebar banget ya. Kita ke arah kepala merah aja dulu lah di sini ya. 189 juga bisa. Terus gap yang ini juga bisa ya. Kita cancel dulu. Nah ya, ini gapnya lebar banget ya. Ini kita kasih tanda deh, karena ini lebar kita kasih tanda aja, gedein. Wah gitu dah ya, biar jelas. Jadi muka rasi itu teman-teman kedepannya kalau berdasarkan hukum candle si pala merah. Tapi kita jarak dekat aja dulu lah ya, mudah-mudahan bisa menembus area-area sini juga dengan cara dia turunin ke bawah dulu baru ke atasin. Jadi kalau dia ke bawahin emang untuk cari napas. Dan si bandar lokal sama si foreign juga udah akumulasi teman-teman ya. Bandar foreign dari sini dari tanggal 13 Agustus. Kita cek 13 Agustus siapa. Mudah-mudahan si Cece nih. Kalau si Cece yang ngambil lebih keren lagi. Tapi bukannya si Epe ya. Cece sendiri cenderung sedikit tapi Epe yang banyak. Epe juga sebagai bandar, cuman ya Epe bagus juga kalau ngambil dia pelan-pelan gitu ya. Kalau naikinnya suka pelan-pelan dia. Kecenderungannya seperti itu kalau Epe itu ya. Mudah-mudahan seperti itu sesuai dengan rencana ya, dan mudah-mudahan 115-nya ketembus dulu walaupun dia ke bawah. Ini kan nggak area gap teman-teman, ini gap nih. Ini gap ini, jadi kalau ke area 112 ya biarin aja. Mahal kalau nembus ke sini lebih bagus lagi untuk menutup area sini. Dibawa ke bawah lagi lebih bagus lagi. Kenapa? Ini untuk menutup area ini ya. Itu akan lebih baik lagi ya. Tenang aja lah, kalau di aritma dia lagi pungutan bandar sama pungutan foreign, terus di smart money juga udah masuk. Iya ya. Terus ada lagi STRK. Ada kabar apa di STRK? STRK saham gocap ya. Iya, saham gocap.
ada tahanan 185 teman-teman ya, 185. Betul, ini adalah tahanan bandar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena bandar lagi menahan di sini tidak mau up. Terus lihat dari 51 sampai 56-nya tahanannya sangat tebal sekali, artinya bandar masih ada menguasai ini ya. Masih menguasai ini. Kalau kalian mau caw ya agak sulit kan, tebal banget, makanya biarin aja. Biarkan bandar istilahnya mengendapkan barangnya dulu ya. Di sini kalau bandar cenderung dia cuma ngambil ya di tanggal 28 juga ngambil. Ya, lihat tapi di sini si bandar sebenarnya cenderung nahan. Nahannya kenapa kelihatan dari sini ya? Dia cenderung ke bawah, artinya dia terus aja nahan di sini. Sempat ada pungutan ya dikit ya di tanggal 28. Tapi dia cenderung tidak mau ngangkat gitu ya. Poren juga masih ada teman-teman, santai aja, poren masih ada ya. Si poren masih ada. Terus targetnya udah ini harga itu ya. Nah, dia akan menembus, mungkin yang pertama akan menembus area ini nih 64 ya, mudah-mudahan ke 64, nanti pas pembukaannya ke 64. Kalau 64 diam kecenderungan dia akan naik ke atas. Jadi ini ajalah apa namanya bersabar aja ya, karena kalau emang saham Gocapan itu kecenderungan kayak kemarin juga ada tiba-tiba tiba-tiba diangkat ya. Ini smart money udah mulai masuk, cuman nggak terlalu banyak. Nah, ini juga ada udah riak-riak smart money, artinya smart money udah mulai masuk dikit-dikit ya. Kita coba deh lihat untuk 1 bulan ke belakang. Ini masih di tahanan bandar teman-teman. Jadi kalau bandar tidak menghendaki naik ya tidak akan naik gitu ya. Kita lihat untuk domestik ya, domestiknya ini poren itu udah ngambil teman-teman, poren udah ngambil ya. Poren udah ngambil walaupun sedikit, punya 75 juta, cuman namanya poren dia masih percaya. Andaikan poren mau keluar sangat mudah sekali ya kalau poren itu keluar itu. Jadi untuk 1 bulan aja dulu lihat regulernya ada NI, CC, PD, XL, CP, YP, CP sebagai spesialis bawahan nih. Udah ngambil ya, kakak juga udah ngambil walaupun sedikit. Kita lihat untuk negonya ada enggak. Di nego juga cenderung sedikit, artinya dia tidak ada yang minat untuk menjual di harga nego ya, walaupun bandar tidak ada niat. Tunai juga belum ada. Jadi ini nego juga nggak terlalu besar, jadi dia kecenderungan mau dijual di atas di harga normal aja ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana penahanannya itu, ditahannya itu karena tidak mau naik ya. Mudah-mudahan dengan smart money ngumpulin dikit-dikit ini mungkin ada lawan nanti bisa mempercepat untuk proses kenaikannya ya. Kita di sini dulu nih biar kita apa namanya ini kadang kalau naik langsung arah biasanya ya teman-teman ya, karena kecenderungannya dia coba lihat nih sini, kita akan lihat ke belakang dikit aja ya, ke belakang dikit kecenderungannya kadang kecenderungannya set tuh ya, tiga candle itu sampai ke 68 nah 3 candle itu set. Jadi kalau naik ke 64 ya sangat mungkin sekali gitu kan, sangat mungkin sekali. Kenapa? Lihat aja di sini teman-teman, lihat di bagian bid dan offernya untuk arahnya kan 67, jadi kalau ke 64 aja masih memungkinkan gitu kan. Jadi kenapa saya bilang target ada si kepala merah di sini, karena disinilah letak dia akan kesini dulu untuk pertama kalinya ya. Kalau kesini kan agak susah, makanya susah itu ke 63 dia cenderung terus aja di 50 kan gitu. Walaupun ini di 53 ada candle seperti ini kan cenderung saya bilangin kalau candle rata seperti ini antara merah sama hijau sejajar dan rata, ini kecenderungan susah ditembus. Di 53 aja susah ditembus gitu, artinya dia gak mau gitu. Dia pinginnya set langsung aja seperti ini kan, ya nih kasih kepala merah. Di sini kan dilambain 50, tapi ketika si kepala merah ada di sini dia kebawahin langsung tembus kan, set tembus ya, tembus sekali. Dia sebenarnya PR-nya itu udah tidak punya PR sebenarnya ini, dia udah tidak punya PR lagi. Jadi sekarang dia lagi mengerjakan tugas yang baru. Oke, untuk STRK santai aja. Ya santai aja, smart money udah ngumpulin sedikit demi sedikit. Si bandar lokal yang nahan ini 1,8 juta lot itu yang nahan itu bandar, gak mungkin retail nahan di sini. Terus 51, 52, 53, 54 sampai 55-nya ditahan dengan sangat tebal. Artinya ini bandar masih ada di situ, masih tidak tenang untuk ngopi-ngopi ya. Kecuali nanti di harga FCA mungkin dia akan ngopi-ngopi dengan santainya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk saham Gocapan kita akan terus pantau, karena emang awalnya channel saya itu emang buat ngebahas saham-saham Gocapan yang terutama yang tidak punya informasi untuk saham-saham Gocapan, karena sedikit sekali
istilahnya channel-channel yang membahas saham gocapan. Ya mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa membantu teman-teman agar lebih tenang lagi. Oke teman-teman, segitu aja yang saya sampaikan. Salam sehat untuk keluarga di rumah. Terus nanti ada babak keduanya ya. Ciao.